الوطن يا للوطن قم الوطن بنا الوطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para sahabat, para pemirsa, para pecinta, para muhibbin yang selalu dan tetap setia mengikuti, menyimak kajian-kajian yang kami sampaikan, izinkan kami untuk menyampaikan salam kehormatan dan doa keselamatan. Semoga para sahabat dimanapun berada senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam segala urusan, diberkahkan rezekinya, disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Kita masih berbicara tentang serial peranan Wali Songo dalam mensyiarkan dakwah Islam di bumi Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menelaah seorang waliullah, juru dakwah di tanah Jawa yang mendapatkan julukan Sunan Kudus. Beliau dikenal dengan nama Ja'far Shadiq atau Ja'far Shadiq atau Raden Undang, yang wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau juga dijuluki sebagai Raden Amir Haj sebab pernah memimpin jamaah haji. Beliau dikenal sebagai seorang pujangga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya. Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Osman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang, Panolan, Blora, Jawa Tengah. Dalam silsilah Sunan Kudus masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Tercatat secara detail dalam silsilah Ja'far bin Raden Usman Haji bin Raja Pandeta bin Ibrahim As-Samarqandi bin Maulana Muhammad Jumadil Kubro bin Jaini Al-Husain bin Jaini Al-Kubro bin Zainul Alim bin Zainul Abidin bin Sayyid Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Walil Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama ilmu tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta ilmu logika atau ilmu mantik. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus sehingga menjadi pemerintahan, yaitu bupati sekaligus sebagai pemimpin agama. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550 Masehi dan makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. Para sahabat, para pemirsa, dalam menjalankan dakwahnya, Sunan Kudus menerapkan beberapa strategi untuk mensiarkan dakwah Islam di daerah Kudus. Di antaranya, Sunan Kudus menjadi salah satu dari para wali yang merasakan pengalaman belajar di Baitul Maqdis, Palestina. Pada saat berada di Baitul Maqdis, ia berjasa memberantas penyakit yang banyak menelan korban. Berkat jasanya inilah Sunan Kudus diberi ijazah wilayah atau daerah kekuasaan di Palestina. Setelah pulang ke tanah Jawa, beliau mendirikan sebuah masjid di daerah Loran pada tahun 1549. Masjid inilah yang sampai sekarang terkenal dengan nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar
Kemudian Sunan Kudus mengganti nama daerah sekitar masjid menjadi Kudus, yang diambil dari nama sebuah kota di Palestina, yaitu Al-Quds. Dalam menjalankan dakwahnya, Sunan Kudus menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu atau sapi bagi masyarakat Muslim di wilayah Kudus. Larangan ini adalah bentuk toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat yang sebelumnya masih kuat dengan ajaran Hindunya, di mana dalam ajaran Hindu ada keyakinan bahwa lembu atau sapi termasuk binatang yang dikeramatkan dan disuci. Maka sebagai gantinya, ketika hari raya Idul Adha, masyarakat Muslim di sana dianjurkan oleh Sunan Kudus untuk mengganti menyembelih lembu, diganti dengan penyembelihan kerbau. Inilah kunci keberhasilan dakwah Raden Ja'far Shadiq, atau yang lebih dikenal dengan julukan Sunan Kudus, dalam mensyiarkan agama Islam di tengah masyarakat yang masih kuat dan kental pemahaman ataupun budaya-budaya warisan kepercayaan yang dulu, yaitu agama Hindu. Tentu ini menjadi contoh dan teladan bagi kita semua untuk menerapkan dakwah dalam konteks sosial dan zamannya masing-masing. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.